Oke. Jadi di sini aku mau ngerjain soal UTS genap yang sebelumnya. Ini buat gambaran aja. Kebetulan SCPMK-nya juga sama persis. Jadi apa salahnya kita kerjain ya? Ini yang nomor satu. em, ini tentang kinematika rotasi ya. Jadi kita dikasih informasi tentang cakram yang punya jari-jari sekian. Terus dia tuh gerak berputar 20 radian per detik, tapi dia mengalami perlambatan segini. Sampai akhirnya dia berhenti. Nah, ini kata kunci yang penting berhenti. Jadi yang pertama ditanyain itu adalah yang bagian A, berapa waktu yang dibutuhin buat cakramnya berhenti. Ini analog dengan persamaan yang ada di gerak lurus. Eh, Persamaannya kayak gini, aku tulisin dulu aja. Ditambah alfa T. Oke, jadi di sini kita udah punya informasi omega 0 ya. Kita udah punya informasi alfa, tapi kita nggak tahu omega F-nya berapa. Nah, makanya tadi aku bilang ada kata kunci penting yaitu pada akhirnya dia berhenti. Omega F ini merujuk pada kecepatan sudut pada saat waktu T gitu ya, pada saat akhir gitu, final. Nah, karena dia berhenti, kita tulis ini 0 sama dengan omega 0-nya kita masukin 20 ya. 20 ditambah alfanya itu negatif 4 dikalikan dengan T. Nah, ini T-nya yang kita cari karena dia yang ditanya adalah waktu di bagian A ya. Nanti kita bisa dapat 4T sama dengan 20. Ini negatif 4T dipindahin ke sini. Jadi dapat persamaan kayak gini sehingga kita bisa membagi kedua ruas dengan 4. Jadi nanti kita dapat bahwa T-nya adalah 5 second. Jadi selama 5 detik cakram ini bakal berhenti gitu. Terus yang B, em, berapa jumlah putaran yang dilakukan cakram sebelum dia berhenti? Nah, ini juga analog dengan persamaan kinematika ya. Jadi kalau dulu kita sering lihatnya S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat gitu ya. Nah, di gerak rotasi juga ada, tapi kita di sini lambangnya theta ya, atau sudut ya. Theta sama dengan ya theta 0. Nah, ini nanti sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sih, karena nanti kan karena di soal juga nggak dikasih tahu kan. Jadi kita asumsikan dia geraknya tuh dari pas dia diam. Tapi nggak apa-apa, masukin aja lalu omega 0 kali T ditambah setengah. Nah, bedanya di sini alfa T kuadrat. Ya, ini aku hapus aja kali ya yang ini. Nah, kita udah punya eh, persamaannya. Sekarang kita kita input aja. Karena kan kita pengen tahu tetanya kan. Yang ditanya itu adalah berapa jumlah putaran. Oke, mungkin kedengarannya kayak nggak nyambung, tapi nanti aku jelasin. Theta sama dengan 0 karena dia gerak dari posisi diam gitu ya. Lalu omega 0-nya tadi kita udah dapet 20 ya. 20 dikalikan T-nya tadi kita dapat 5. Lalu ditambah setengah dikali alfanya negatif 4. Lalu dikali T-nya 5 ya. Dikuadratin. Ini nanti kita bisa dapat tetanya itu berapa tuh berarti? 100. Oke, dapat 50 ya. Kita dapat 50 radian. Oke, ini aku semoga benar ya hitunganku ya, 50 radian. Nah, 50 radian ini kan sudutnya ya, sedangkan yang ditanya adalah jumlah putaran. Jadi gini, em, aku gambar lingkaran aja deh. Nah, ini kan lingkaran ya. Dalam satu putaran itu, kalau dalam radian itu 2pi. 2pi radian. 2pi radian itu sama dengan satu putaran. Gitu. Nah, sekarang kita punya informasi bahwa 50 radian. Berarti em, satu radian itu adalah 1/2pi putaran. Bener nggak? Jadi ini kan dibagi 2pi.
Yang ini dibagi 2pi, yang ini dibagi 2pi. Jadi nanti kita dapat 1 radian sama dengan 1/2pi putaran. Nah, sekarang kita punya informasi 50 radian. Kalau 50 radian berapa putaran? Berarti tinggal kita kali 50 aja kanan kiri kan. Berarti 50 radian itu akan sama dengan 50 per 2 pi putaran. Atau dapatnya adalah 25 per pi putaran. Oke, ini sebenarnya kita bisa dapat angka eksaknya, tapi aku males ke kalkulator. Jadi nanti kalian hitung sendiri deh kalau kepo. Tapi sampai sini aja harusnya udah bener. 25 per pi putaran. Karena yang ditanya adalah jumlah putaran ya. Oke, yang bagian C itu berapa panjang lintasan yang ditempuh oleh titik bla 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 selama perlambatan terjadi. Nah, ini gampang aja, tinggal ngelanjutin yang ini sebenarnya yang B. Jadi di gerak melingkar itu ada relasi antara ini panjang lintasan. Oke, aku kasih warna yang beda. Nah, ini yang warna hijau ini itu kita lambangin sebagai panjang lintasan atau kita lambangin S. Dan itu ada relasinya sama apa namanya? Jari-jari dan juga sudut yang terbentuk theta. Hubungannya apa? Hubungannya adalah S sama dengan R theta. Ini persamaannya. Jadi yang ditanyakan tadi adalah panjang lintasan. Berarti yang ditanya S kan? Ya udah, kita tinggal input aja nilai jari-jari dari si cakramnya. Nilainya adalah 0,3 meter kan? 0,3 lalu dikali dengan theta. Tetanya kita dapat tadi berapa? 50 radian. 50. Berarti hasilnya adalah 15 meter. Jadi panjang lintasannya adalah 15 meter ya. Selama dia mengalami perlambatan. Kayak gitu. Ini untuk nomor 1. Sekarang aku mau bahas nomor 2. Ini ngebahas tentang dinamika rotasi atau penyebab suatu gerak itu berputar. Nah, ini mungkin rada ribet karena kita udah masuk ke konsep momentum sudut namanya. Jadi, untuk mempermudah, aku akan coba untuk bikin tabel. Tabelnya kayak gini, buat mempermudah aja. Jadi ini kan ada roda A dan roda B gitu ya. Nah, aku mau bikin tabel kayak gini. Gimana ya enaknya ya? Gini aja lah ya. Ini A, terus ini B, terus apa ya? Ini massa deh. Ini kan ada informasi massa ya. Ini massa, terus ini ada jari-jari, terus ini ada laju sudut awal. Kita lambangin omega 0 aja kali ya. Laju sudut awal. Terus udah itu dulu deh. Jadi kita coba tulis dulu ya. Massa A itu 2 kilogram. Kalau yang B itu 4 kilogram. Jari-jarinya yang A itu adalah 0,2 meter. Kalau yang B itu 0,1 meter. Nah, laju sudut belum ya? Laju sudutnya yang A itu 50 radian per sekon. Kalau yang B itu 200. Nah, sekarang informasi berikutnya adalah gini. Ada informasi roda, lalu ada juga piringan. Jadi, kalau ada kata kunci roda, piringan, katrol, atau apa ya, cakram, itu merujuk pada momen inersianya maksudnya. Itu udah pasti setengah mr kuadrat. Kenapa tiba-tiba momen inersia? Karena kita ngomongin rotasi. Jadi kalau benda yang berputar itu dia pasti punya nilai kesulitan untuk diputar. Nah, ini yang kita sebut sebagai kesulitan tersebut, yaitu momen inersia.
Dan untuk roda piringan, cakram, katrol itu nilainya setengah mr kuadrat. Masanya kita tahu, jari-jarinya kita tahu, berarti kita bisa ngitung momen inersianya. Maka di sini bisa kita tambahin dong momen inersia A, momen inersia B. Nah, momen inersia A kita namain IA, itu berarti setengah, masanya itu berapa? 2 ya. 2, R-nya 0,2. Dikuadratin ya, jangan lupa. Itu nilainya berapa tuh? Pakai kalkulatornya kali ya? Oh, nggak usah ding. Ini 0,04 ya. 0,04. Satuannya itu adalah kilogram meter kuadrat. Terus kalau yang momen inersia yang B gimana? Sama aja. Setengah kali masanya. Masanya berapa? 4 ya. Masanya 4. Terus dikali jari-jarinya yaitu 0,1. 0,1 kuadrat. Ini 2 kali 0,01 ya. Berarti 0,02. 0,02 kilogram meter kuadrat. Nah, kita udah dapet nih nilai momen inersianya. Ini 0,04, yang ini 0,02 gitu ya. Oke, sekarang kita udah punya semua informasi yang dibutuhkan untuk bisa menjawab pertanyaan A dan juga B. Jadi pertanyaan A itu kita harus cari laju surut akhir setelah piringan tersebut didempetkan sampai menyatu. Oke, ini kata kuncinya, menyatu. Jadi, momentum sudut itu kekal juga kalau nggak ada torsi yang ngeganggu sistemnya. Atau bisa dibilang kayak gaya dari luar yang ngebuat sistemnya jadi amburadul gitu. Jadi berlaku kekekalan momentum sudut. Lambangnya L. Ini momentum sudut awal dari sistemnya sama dengan momentum sudut akhir atau LF atau L final. Sama aja persamaannya, tapi bedanya ini kita pakai I. IA dikali omega A ditambah IB kali omega B akan sama dengan, nah ini kata kuncinya menyatu. Artinya apa? Artinya si roda A sama piringan B ini, dia bakal punya kecepatan sudut yang sama pada akhirnya. Jadi bisa kita tulis kayak gini. IA tambah IB dikalikan dengan omega yang finalnya nanti, yang kita cari. Yang kita cari itu omega final. Nah ini kan kita udah punya informasi semuanya ya. IA-nya kita udah dapet 0,04. 0,04 dikali omega A, eh, berapa omeganya? 50. 50 ditambah IB-nya 0,02, lalu omega B-nya adalah 200. Sama dengan penjumlahan dari momentum sudutnya 0,04 ditambah 0,02, berarti 0,06 ya. 0,06 dikali omega F. Ini 2 tambah 4 dibagi 0,06. Nah, ini adalah nilai omega F-nya. Omega F. Berarti berapa tuh? 6 berarti 100 ya? Ya, omega F-nya nilainya adalah 100 radian per detik. Nah, ini nilainya masuk akal. Kenapa? Karena yang A kan geraknya lebih lambat daripada yang B ya. Yang B kan 200, yang A 50. Ketika mereka nyatu bergabung, harusnya kecepatan sudut akhirnya bisa dibilang kayak nilai tengahnya gitu loh, 100. Kayak gitu. Ini untuk yang A. Oke, udah kejawab. Sekarang yang B. Yang B itu ditanyain energi kinetiknya kekal nggak sih selama proses penyatuan. Jadi ini simpelnya gini aja ya. Kita cukup ngitung
energi kinetik awal sama energi kinetik akhir. Nanti kita bandingin sama nggak sih nilainya gitu. Kita hitung energi kinetik awal dulu. Energi kinetik awal itu nilainya adalah setengah momen inersianya kuadrat tambah setengah momen inersia B omega B kuadrat. Berarti ini setengah berapa tadi? Berarti ini 0,04. 50 kuadrat tambah setengah ini 0,02 kalau nggak salah. Omega B nya adalah 200 ya tadi ya. Ya kenceng banget nih 200 kuadrat. Berarti berapa tuh? 400 450 ya. 450 joule. Oke. Ini energi kinetik awalnya. Sekarang kita hitung energi kinetik akhir. Energi kinetik, aduh gede banget. Energi kinetik akhir. Itu karena kecepatannya jadi sama. Jadi ini kita satuin aja ya. Setengah momen inersia A ditambah momen inersia B dikali omega F kuadrat. Jadi nilainya berapa? Setengah. Ini tadi 0,06 ya. Terus ini nilainya berapa? 100 ya, 100 kuadrat. 100 kuadrat. Berarti dapat 300 ya. Nah, lihat. Energi kinetik awalnya 450 joule. Energi kinetik akhirnya jadi 300 joule. Jadi dia kehilangan energi selama proses penyatuan. Masuk akal sih, karena pastinya dia bakal berubah jadi panas, bergesekan gitu ya, berubah jadi panas, berubah jadi energi bunyi. Jadi wajar kalau energi kinetiknya berkurang atau berubah. Ini untuk nomor 2. Sekarang kita masuk nomor 3. Nomor 3 ini udah masuk konsep energi. Jadi katanya ada bola dari ketinggian 2 meter, terus dia mantul naik lagi gitu ya. Oke, jadi aku gambar dulu deh. Ini katakanlah ada permukaan. Ini acuannya ya, ya sama dengan 0. Terus eh, di atas ini ada bola. Terus ketinggiannya tuh ketinggiannya 2 meter. Tapi bolanya mantul. Jadi dia naik lagi di sini lah ya, berarti ya. Nah, itu tuh ketinggiannya 1,5 meter. Yang ditanya adalah berapa persen energi awal yang hilang selama pantulan. Oke, simple. Gini aja. Hitung energinya dulu. Energi ini kan kalau yang berkaitan sama posisi ketinggian gitu ya, itu kan energi potensial ya. Jadi kita hitung energi potensialnya dulu. Energi potensial awal sama dengan M G MGY apa ya? MGY 1 lah ya. Nah, ini kan bisa kita masukin M 9,8 kali Y satunya 2 gitu ya. Nah, dapatlah nilainya berapa gitu ya. Terus kita tinggal hitung energi potensial akhir, yaitu ketika dia udah mantul dan ketinggiannya di 1,5 meter. Berarti MGY2 yaitu M kali 9,8 kali 1,5 ya, 1,5 ya. 1,5. Nah, ini kan kita dapat nilainya nih.
Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kita bandingin aja eh, energi potensial akhir dibandingin sama energi potensial awal. Energi potensial akhirnya kan ini ya, eh, M kali 9,8 kali 1,5 per energi potensial awalnya adalah yang ini kan, M 9,8 2. Nah, ini kan tereliminasi ya, yang ini. Yang ini tereliminasi, ini juga sama. Nah, ini yang beda nih, ada 1,5 dibagi 2. Berarti berapa tuh? 16. Dia mintanya apa sih? Oh, persen. Oke. Oke, aku lupa. Persen ya? Berarti ini kita kali kali 100%. Nah, kayak gitu. Kalau gitu, ini bisa kita pindahin aja energi potensial awalnya ke kanan sana. Jadi nanti dia jadi energi potensial akhir sama dengan 1,5 per 2, 75 berarti ya. Berarti dia jadi 75%. 75%-nya energi potensial awal. Nah, berarti kalau yang ditanya adalah berapa persen energi yang hilang, berarti tinggal 100% dikurang 75% dikurang ini. Jadi yang hilang itu ada 25%. Jadi 25% atau seperempat dari energi awalnya menghilang. Energi potensial maksudnya. Berikutnya yang ditanya adalah berapa kecepatan bola sesaat sebelum dan sesaat setelah pantulan. Jadi kan dia mantul di sini ya. Nah, dia tuh ke situ, terus dia ke sana, kan gitu. Nah, biar gampang, aku mau kasih tanda, maksudnya kasih poin gitu. Ini misalnya titik A. Gimana ya? Kasih warna deh. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, dari A ke B, dari A ke B, dari A ke B ke bawah sini, kita pakai kekekalan ini ya, energi ya. Energi potensial awal ditambah energi kinetik awal itu sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Di posisi A ini ngomong-ngomong ini posisi A ya. Ini posisi A, ini posisi B, gitu ya. Di posisi A dia punya energi potensial tapi dia posisinya diam belum gerak. Berarti dia hanya punya energi potensial, dia nggak punya energi kinetik gitu, ya kan? Kalau di yang B, kebalikannya. Ini posisi di mana kecepatan dia paling tinggi ketika dia mau membentur tanah. Otomatis, karena Y-nya sama dengan 0, dia nggak punya energi potensial. Berarti ini 0. Ditambah setengah M V kuadrat. Udah kayak gini, MGY sama dengan setengah M V kuadrat. Dari sini, ini bisa kita eliminasi. Kita bisa dapat V-nya. V-nya akan sama dengan akar 2 GY. Ini persamaannya. Gitu. Jadi nanti tinggal dimasukin aja ya angkanya ya. 2 dikali 9,8 dikali 2. Ini kan 2 ini ketinggian ya. Ini diakarin. Nanti dapatlah nilainya berapa gitu. Nah, itu kan untuk yang ini ya. Sesaat sebelum. Terus sesaat setelahnya gimana? Ya sama aja. Tinjau pakai energi kinetik juga. Nanti dapat persamaannya sama. Tapi Y-nya pakai yang ini, pakai yang 1,5, udah bukan pakai yang 2 lagi, karena kita meninjau sistem B ke C, kayak gitu.
Oke, itu untuk nomor 3 ya. Nah, sekarang nomor terakhir, yang keempat. Ini SCPM keempat, berarti kita ngebahas osilasi. Nah, ini sebenarnya kelihatannya kayak ribet, tapi gampang kok. Kayak gini ya. Kita dikasih informasi 372 Hz. Hertz ini, aku mau highlight Hertz ini. Ini tuh satuan untuk frekuensi kan. Frekuensi. Berarti kita udah punya informasi frekuensinya itu 372 Hz. Nah, sekarang eh, coba kita baca pertanyaannya. Berapa kecepatan maksimum ujung cabang tersebut? Sedangkan ini ngomongin garpu tala ya. Dia bergetar. Nah ini nih, kata kuncinya bergetar. Amplitudo sekian. Oke. Jadi gini, eh, karena di soal dikasih tahu kondisinya bergetar, maka ingat persamaan ini. Y sama dengan A sin omega T. Nah, yang ditanyakan kecepatan ya. Sedangkan kita tahu kecepatan itu adalah turunan turunan dari posisi. Turunan dari ya perubahan posisi lah gitu. Ini kan posisi ya. Y itu posisi. Kita tinggal turunin aja. Jadi kita bisa bisa dapat V itu sama dengan dy dituruninnya terhadap waktu ya. Aku lupa ngasih tahu lagi. Dituruninnya terhadap waktu dt. Nanti kita dapat ini kan fungsi dalam ya. Berarti kita pakai aturan rantai omega t diturunin terhadap t dapat omega, berarti ini omega omega a sin diturunin jadi cos omega t. Nah ini kita udah dapat nih apa namanya persamaan untuk mencari kecepatan. Masalahnya yang dia minta adalah kecepatan maksimum. Maksud dari kecepatan maksimum adalah kecepatan ketika secara matematika ya, secara matematika itu ketika cos-nya sama dengan 1. Karena kan nilai cos, misal ya, aku punya cos x gitu ya. Cos x itu kan dia nilainya di antara ini. Sorry. Di antara min 1 sampai 1. Nggak mungkin di luar interval ini. Artinya apa? Kalau kita pengen nilai V-nya maksimum, maka cos-nya ini harus 1. Kalau min 1 dia jadi minimum dong, jadi negatif. Berarti cos omega t-nya harus 1. Karena omega A dikali 1 akan menjadi omega A doang, gitu kan. Berarti kecepatan maksimumnya itu adalah omega A. Nah, ini. Pertanyaan berikutnya. Kita kan udah punya amplitudonya. A-nya kita udah tahu nih dari soal. Nih, ini amplitudo. Omeganya dari mana? Nah, ini dia yang pengen aku mention tadi di awal. Jadi omega itu punya persamaan, salah satu persamaan untuk omega tuh kayak gini. 2 pi f. Sedangkan f-nya kita tahu frekuensinya 372. Berarti omega kan sama dengan 2 pi dikali 372 Hz. Berarti berapa? 744 ya. 744 pi radian per sekon. Nih, udah dapat nilainya. Tinggal masukin aja ke sini kan. Berarti Vmax sama dengan 744 pi dikali dengan A. A-nya adalah 0,7 mm, berarti berapa? 0,7 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini dalam meter ya. Aku ubah ke meter. Jadi nanti kita dapat berapa nih? Aku pakai kalkulator aja deh. Oke, ini nilainya nggak enak tapi sekitar segini lah. 1,64 meter per sekon. Ya ini nilainya. Jadi kecepatan maksimumnya 1,64. Nah,
Yang B itu ditanyain kalau ada lalat masaknya sekian, hinggap dan mencengkaram ujung salah satu cabang. Berapa energi kinetik maksimum? Nah, ini sebenarnya gampang aja ya. Eh, karena dia nanya energi kinetik maksimum si lalat, energi kinetik max ini setengah masanya siapa? Masanya lalat ya. Masanya lalat dikali V max kuadrat. Ya, jadi kan ini kan dia ngasih ininya ini ya, ngasih infonya energi kinetik maksimum lalat ya. Jadi kita pakai masanya si lalat dan kecepatan maksimumnya yang si garpu tala ini. Kenapa? Karena lalatnya kan hinggap dan mencengkaram di ujung tuh. Ya udah, ini tinggal kita masukin aja informasinya, udah ada semua. Massa lalatnya berapa? 0,023 gram. Oke, aku ubah ke kilogram kali ya. 0,023 kali 10 pangkat min 3. Bener gak? Ya, bener lah ya harusnya. Nggak tahu lah. Iya, 10. Oh ya, kilo kan. Oke. Terus Vmax-nya ini 1,64 eh, dikuadratin. Hasilnya aku pakai kalkulator aja. Oke, hasilnya itu 3,09 kali 10 pangkat min 5 Joule. Ini hasilnya. Jadi ini energi kinetik maksimumnya kecil banget ya, 10 pangkat negatif 5. Terus ini kecepatan maksimumnya si garpu. eh Ya itu aja yang mau aku bahas. Mungkin nanti kalau ada soal-soal lain bakal aku coba kerjain juga. Makasih yang udah nonton.